Shalom saudara, selamat siang. Kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini dan mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini dan kami akan mendengar firman-Mu. Pimpinlah kami dan berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan. Dan saya beri judul firman Tuhan pada hari ini yaitu berusaha di tengah keputusasaan. Rut pasal yang kedua ayat yang kedua. Alkitab berkata, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara, di ayat ini menceritakan bahwa karena Naomi suaminya meninggal dan dua anaknya meninggal di Moab, kemudian mereka mengalami kekurangan, kemudian Naomi pulang kembali ke Bethlehem karena pada waktu itu dia mendengar bahwa di Bethlehem Tuhan sudah memberkati pertanian yang ada, jelai-jelai yang ada. Orang Israel pada panen di situ dan Tuhan sudah memberkati mereka. Jadi Naomi pulang kembali ke Bethlehem untuk memulai menata kehidupannya, mencari peluang untuk dia bisa membangun kembali kehidupannya yang berantakan pada waktu itu, kehidupannya yang minus pada waktu itu. Dan Naomi pulang bersama Rut, saudara, menantunya yang setia mengikut dia. Ketika Naomi dan Rut sudah sampai di Bethlehem, kehidupan mereka belum berubah. Mereka masih mengalami kekurangan, mereka masih mengalami masalah, dan masalah mereka tentang ekonomi belum mengalami mujizat Tuhan. Nah, sewaktu-waktu ketika itu Rut berbicara kepada Naomi, biarkanlah aku ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan Naomi berkata, pergilah anakku. Nah, saudara, kita bisa lihat di sini bahwa Rut adalah seorang perempuan yang terus berusaha di tengah keputusasaan. Keputusasaan yang dia miliki tidak menghalanginya untuk terus berusaha untuk bisa memperbaiki perekonomian rumah tangganya. Dan kalau saudara perhatikan, hal yang dilakukan Rut adalah dalam tanda kutip hal yang agak memalukan, saudara, karena biasanya dilakukan oleh orang-orang yang miskin dan melarat, gak punya apa-apa, yaitu memungut jelai dari orang-orang yang panen, dan yang dia pungut itu adalah sisa-sisanya. Jadi di dalam kehidupan bangsa Israel biasanya kalau mereka panen itu Taurat Musa mengajarkan bahwa kalau panen itu nggak boleh dihabiskan. Mereka harus sisakan untuk orang-orang yang miskin dan melarat supaya nanti mereka bisa mengambil sisa-sisa gandum itu sehingga mereka bisa makan dan bisa mengisi perut mereka bagi orang-orang miskin. Dan biasanya hanya orang-orang miskin yang melakukan itu, saudara. Dan di sini Rut melakukannya. Padahal dulu dia orang yang diberkati Tuhan, dia orang yang cukup berada, tetapi ketika dia mengalami keputusasaan, dia mau dan rela melakukan hal yang dalam tanda kutip cukup rendah ini, saudara, dalam bidang ekonomi. Dia lakukan pekerjaan ini dan dia memungut bulir-bulir jelai yang disisakan khusus bagi orang-orang miskin. Dia memungutnya, dia mengumpulkannya. Dia terus berusaha meskipun mungkin dia malu, dia mungkin dinyinyirin orang, dia mungkin dikatain orang karena dia bukan bangsa Israel. Mungkin ada yang nyinyirin, orang Moab itu nyampe Israel jadi orang miskin. Orang Moab itu datang ke Israel hanya untuk memungut sisa bulir-bulir jelai. Mungkin ada banyak perkataan-perkataan negatif yang didengar oleh Rut. Tetapi Rut tidak menghiraukan hal itu. Dia tetap berusaha di tengah keputusasaannya. Dia tidak pernah berhenti. Dan Tuhan
mempertemukan dia dengan seorang tuan tanah yang memiliki pertanian tersebut dan mengizinkannya untuk mengambil bulir-bulir jelai yang sisa. Nah, saudara, kita melihat di sini sampai di cerita selanjutnya akhirnya Boas menikahi Rut. Kita melihat bahwa Rut adalah seorang pribadi yang terus berusaha. Nah, kita belajar apapun yang terjadi dalam hidup kita, teruslah berusaha, jangan pernah berhenti. Saya ingat di Alkitab ada seorang perempuan yang sakit pendarahan yang sudah lama, bahkan seluruh uangnya sudah habis untuk pengobatan. Ke tabib kesana sini, pendarahannya nggak sembuh-sembuh. Sampai suatu ketika dia terus berusaha. Ketika dia dengar ada Yesus di situ, dia berusaha menerjang kerumunan orang. Dia berusaha sebagai perempuan yang tenaganya pas-pasan, dia menerjang kerumunan yang ada untuk memegang jubah Yesus. Dia berusaha, mungkin pertama dia terlempar keluar karena banyak kerumunan. Dia masuk lagi berkali-kali menembus kerumunan yang ada, di tengah terik panas yang ada, di tengah desak-desakan orang yang ada. Tapi perempuan yang pendarahan ini terus berusaha sampai dia memegang jubah Yesus dan seketika itu sakitnya sembuh. Ayat ini mengingatkan kita seperti apa yang Rut kerjakan. Dia terus berusaha, meskipun dia nggak punya apa-apa, dia nggak pasrah. Tetapi dia berusaha, aku harus bangkit, aku harus memperbaiki kehidupanku, aku harus memperbaiki masa depanku. Dan dia memungut bulir-bulir jelai yang sisa, dia pungut, dan Tuhan berkati kehidupannya. Tuhan pertemukan dia dengan Boas dan masa depannya berubah total. Nah, saudara, mari di dalam hidup kita jangan pernah putus asa. Ketika kita mencoba pekerjaan A, pekerjaan B, atau kita mencoba apa yang kita rencanakan tetapi gagal terus, mari jangan pernah putus asa. Teruslah berusaha sambil kita berdoa, mendoakan setiap usaha yang ada. Saya yakin setiap usaha kita step by step akan Tuhan sertai, akan Tuhan tuntun, sehingga kita sampai kepada titik yang namanya mujizat. Mari terus berusaha di tengah keputusasaan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Ajari kami untuk terus berusaha, karena kami percaya ketika kami terus berusaha berdoa, kami terus berusaha untuk melayani Tuhan, kami terus berusaha untuk melakukan hal-hal yang kami rindukan, maka Tuhan akan memimpin kami ke suatu titik yang namanya mujizat. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.